Jadi sebab perlakuan mereka kepada Habib membunuh, kaum tersebut membunuh, disalib. Hikayat lain menyebutkan dimutilasi, dipisah-pisahkan seluruhnya. Kan sampai seperti itu perlakuan kepada Habib yang mempertahankan akidahnya. Nah sebab itu Allah murka, Allah marah dengan perbuatan. Maka jaga iman, pelihara iman sebaik-baiknya. Maka
menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala dan dia ridho terhadap ketentuan atau qadanya Allah Subhanahu wa taala, nah itulah yang dikatakan orang yang ingin husnul khotimah. Maka maaf, kalau orang mau husnul khotimah, maaf, perintah Allah dia melanggar, perintah Allah dia tidak kerjakan, kemudian larangan Allah dia langgar, kemudian kalau ada sesuatu yang tidak cocok dengan dirinya, dia tidak menerima dengan sikap yang tidak baik. Nah ini menunjukkan bahwasanya naudzubillah, ini kemungkinan ini menunjukkan bahwa dia akan suul khotimah. Naudzubillah min. Tapi jangan juga begini, orang kelakuannya nggak baik nih, maksiat pasti suul khotimah. Nggak begitu, bukan begitu. Kalau kita menginginkan husnul khotimah, maka berusahalah berada pada jalan tersebut. Nah ini kita ini upaya ingin husnul khotimah. Semacam siapa itu ayahnya Habib Syekh Habib Ali sampai dalam Habib Syekh yang suka sholawatan, ya. Kemudian Habib Taufik As-Segaf saudaranya di Pasuruan sana. Beliau itu meninggal hari Jumat. Ya kalau hari Jumat meninggal seumum ya artinya banyak yang meninggal hari Jumat. Beliau ini seperti sudah tahu akan meninggalkan dunia ini, maka beliau wasiat kepada keluarga sebelum melaksanakan salat Jumat. Keluarganya otomatis kaget. Beliau menggunakan baju terbaik saat itu, warna putih, pakai imamah lengkap. Kemudian beliau sholat berjamaah, kemudian dia menjadi imam. Dia meninggal pada sujud terakhir sholat Jumat. Bahkan ketika akan melaksanakan sholat Jumat berjamaah, ketika menjadi imam, dia panggil Habib Ahmad ke depan, antum di sini antum. Nanti antum gantikan anak di rakaat terakhir. Dan betul meninggal dunia ketika hari Jumat sholat berjamaah sujud terakhir. Ini penjelasan dari Habib Novel Muhammad Al-Lubus. Beliau mendapatkan kabar ini. Ini luar biasa. Itulah husnul khotimah. Kenapa? Karena beliau ini istiqomah dalam berjamaah. Berarti kan amaliyahnya jelas. Nah mudah-mudahan kita dipelihara oleh Allah sehingga kita mudah-mudahan sebab tahu hal ini, kita semua menginginkan hal itu dan Allah kabul dengan keinginan kita. Allah mudahkan jalan untuk kita mendapatkan husnul khotimah. Kalau Habib Dajjal ini berat mempertaruhkannya nyawanya sehingga dia dibahagiakan oleh Allah dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, wa bi anna marji'a kafir di jahannam. Kembalinya orang-orang yang kafir inkar terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka kembalinya adalah jahannam, khalidina fiha, naudzubillah min dzalik, selamanya di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, biar bagaimanapun kondisi apapun, istiqomah dalam kebaikan sebenarnya. Jadi kalau kata guru saya tawasulkan. Jadi kalau kita buat kebaikan, mudah-mudahan ya Allah ini menyelamatkan hamba nanti di akhirat. Padahal amalnya kecil. Kalau orang yang ringan-ringan saja, bantu orang yang ringan, kemudian dia memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang bernilai ibadah, niatkan. Jadi jangan berbuat baik begitu saja. Ini nanti khawatirnya kosong, nggak ada apa-apa. Bapak sholat, punten. Tadi sholat apa itu? Maghrib ya. Kita sholat maghrib kan innamal a'malu binniyat. Kita mau sholat kan niat dulu, betul. Kemudian kita niatnya bukan niat sholat maghrib. Bahkan kita nggak menyebutkan, tidak tafarrud, tidak disebutkan, kefarduannya tidak disebutkan, maka sholat itu dipertanyakan. Meskipun gerakannya sama bareng, itu tidak disebutkan sholat maghrib karena niatnya Kalau kita niatnya qadha saja, qadha misalnya nih, tidak adaan tapi qadhaan, itu nilainya jadi qadha bukan adaan.
meskipun pada waktunya. Nah ini pengaruh amalku demi ya Allah, saya sedekah, mudah-mudahan saya sehat ya Allah, mudah-mudahan anak saya sehat, sedang sakit ya Allah, mudah-mudahan urusan saya gampang ya Allah, kami sedekah ya Allah, terus begitu. Siap kebaikan yang saya mau ngaji ya Allah, mudah-mudahan dimudahkan rezeki, diampuni dosa-dosa, itu sambil jalan. Dari rumah sudah diniatkan seperti itu. Istiqomahkan ya Allah hamba dalam kebaikan ini ya Allah, pelihara kami Allah ya Allah, terus jadikan saya ahli ibadah ya Allah, terus minta dalam hati terus rapi dengan kalimat-kalimat seperti itu. Jangan dibiarkan kosong. Tapi sudah banyak amal tapi tidak manfaat. Nauzubillah min. Ini yang harus kita pahami bersama, bahwasanya ternyata peluang untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala banyak sekali, dan jangan pernah menyepelekan meskipun itu amalnya ringan. Gitu enak, jangan yang lebih. Jadi sekecil apapun dilakukan. Jangan dilewatkan. Kesempatan tidak akan datang dua kali. Ini perlu dicamkan. Ini Habib Najjar luar biasa. Maka beliau ini menyampaikan bahwasanya qala, maka berkatalah Habib, ya laita qaumi ya'lamuna bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Ayat surah Al-Azim. Qala, maka berkatalah Habib Najjar, ya laita, duh hayang teuing, pengen sekali qaumi, kaum-kaumku, eta ya'lamuna nyaraho, eta kaum kabeh, bima kalawan sabab perkara ghafaroli tos kahampura kakuring saha Rabbi pangeran kuring, wa ja'alani jeung parantos ngajadikeun kakuring minal mukramina pireng-rengan pirang-pirang anu dimuliakeun. Maka berkatalah Habib Najjar, sebab itu setelah Allah perlihatkan surganya Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia menginginkan kaumnya tahu bahwasannya beliau rahimahullah mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan dirinya daripada jajaran-jajaran manusia atau orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini orang-orang soleh itu begitu Pak. Terhadap orang yang menyakitinya sekalipun dia masih berbuat kebaikan. Kalau kita baik sama orang baik, oh biasa Pak. Oh kasih-kasih itu dia waktu itu ngasih. Ya lebih kita dikit. Biasa itu Pak ya. Kalau orang berbuat baik karena dia baik itu biasa. Memang harusnya seperti itu. Yang hebat itu orang yang baik sama orang yang tidak baik sama dia. Dia kasih sama orang yang tidak pernah ngasih sama dia. Maka orang yang seperti ini dalam hadis Nabi SAW katakan bahwasanya di antara 3 hal yang menyebabkan orang masuk surganya Allah Subhanahu wa taala bil ghairi hisab, tanpa hisab. Tanpa hisab itu adalah orang yang selalu berbuat baik kepada orang yang tidak pernah berbuat baik sama dia. Orang yang jahat sama dia, dia kasih baik. Susah baik. Kita mengenai sama orang yang baik aja belum bisa gitu baik seperti dia. Ada orang macam bisa. Kalau kita bilang orang macam bisa, ya nggak bisa. Oh saya bisa. Lakukan apapun yang kita bisa. Standarnya kan masing-masing punya. Orang kaya, dia kekayaannya misalkan 1 miliar, dia kasih mesin hemat 1 juta. Kecil apa gede Pak? Kecil. 1 miliar nilainya. Iya. Punten, ada orang yang ya pendapatannya hanya punten 1 juta misalkan, tapi dia berani ngasih sama masih 100.000. Besaran 1 juta apa 100.000? Besaran 1 juta, tapi kecil bagi orang yang kaya raya. Tapi bagi orang yang miskin 100.000 rupiah dari penghasilan 1 juta itu luar biasa. Nah ini kan seperti itu. Kasusnya seperti itu. Kita harus paham kepada itu. Yang pernah saya ceritakan 2 Habib yang kaya seperti yang Sina di kakak itu kan begitu. Jadi saking Habib lupa namanya nama Habib. Kadang nama Habib itu sama, cuma beda marga. Idrus,
hijab, ada al-afas dan seterusnya. Jadi kalau ada tamu itu Pak, kalau ada tamu yang bertamu kepada beliau, itu satu tangan dikasih satu kambing. Jadi kan rumahnya tangga. Jadi kalau ada tamunya naik beberapa tangga, itu tangga yang dia pijak ada berapa? Dihitung, dikasih kambing tamunya. Jadi kalau 10 tangga berarti dikasih 10 kambing. Antum kaya banget nih, wah enggak. Ada yang lebih kaya, Pak adik saya. Di mana? Di daerah sana. Sama kaya, lebih dari kaya. Datang ke sana ditanya enggak percaya, rumahnya buku, anak pun udah rela. Ditanya bener namanya, cocok, memang adiknya betul. Kemudian dia datang, pernah nggak percaya, mungkin di dalamnya mungkin. Karena ini rumahnya, iya betul. Nggak percaya dia balik lagi. Dia cuma disuguhi sepotong roti. Hanya disuguhi sepotong. Pada balik antum bohong Bib. Kayak apa? Kayak antum dong daripada dia adik kamu. Oh tidak. Adik saya itu hanya punya sepotong roti. Dia kasihkan sama kamu semuanya. Antum datang ke sini dikasih misalkan 10 kambing. Saya punya ribuan kambing, tapi yang saya kasih cuma. Tapi adik saya seluruhnya dikasih Tuhan. Nah ini ya. Makanya di Allah ada ungkapan begini. Mending sedekah 1 juta riak, mending 1000 ikhlas. Saya nggak terusin. Pinter. Seperti anak-anak itu dulu, hidup atau mati atau hidup susah mati nggak atau. Jadi ternyata benar ya. Ini bukan 1 riak, bukan. Jadi lebih baik 1 juta riak daripada 1000. Manfaatnya lebih besar. Ya baguslah 1 juta ikhlas. Bisa begitu. Maka dalam Fathul Rabbani ini tambah jelas nih. Dalam Fathul Rabbani Syekh Qadir jelaskan amal itu awalnya ria. Biasa ria pada sifat manusia. Nanti lama-lama diperkuat oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Dikatakan bahwasannya seseorang yang meninggalkan satu amal karena takut riya, bahwa riya itu riya tulen. Itulah riya sejati. Kok kamu enggak bantu-bantu? Wah, jadi samanya saya lain. Nah, itu riya itu. Setan itu maunya begitu. Maunya enggak jadi beramal. Maunya enggak jadi beramal. Dia ria dosa, dia ria enggak boleh, itu penyakit tapi yang dikasih 1 juta senang. Doain enggak dia? Itu yang bisa. Ya Allah, mudah-mudahan dia cuma ya Allah, mudah-mudahan dia orang soleh. Jadi doa oleh dia. Coba kasih 1000 ikhlas. Ya 1000 gitu. Ya dikasih 1000 nih. Kira-kira doanya sama nggak dengan yang dikasih 1 juta? Ya, mungkin udah mulai kebaca lah ya. Yuk syukur-syukur kita 1 juta. Ada 1 juta ya. Itulah belajar itu seperti itu. Berarti mustahil. Nah, itu ya dengan ilmu itu luar biasa. Otomatis dapatkan diampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebut hewan. Itu ria itu. Itu tulen tadi, sejati itu ya. Beramal, jangan takut ria. Ya itu mah sangkaan, Pak. Kalau kita beramal orang nyangka macam-macam. Ikhlas ria adalah. Dan kita tidak boleh menilai udah masuk sedekah kagak, menilai orang saya tahu ayam. Aduh parah ya. Parah ya, parah. Sponsor aku.
Kita mah kadang-kadang susah muji, Pak. Ya, muji orang teh kadang-kadang mahal muji orang teh. Pantes we. Nya, pantes we mereka masih kira badang kesangon. Nah, macam-macam lah omongannya macam-macam. Dia punya penilaian sendiri. Nah, kita tidak boleh termasuk orang yang menilai seperti itu. Alhamdulillah antum mudah-mudahan diterima nih sedekah antum ya. Itu kita juga dapat kebaikan. Itu bisa lebih hebat dari yang ngasih. Ya Allah. Ya ampun ya. Ini susah kan kalau gitu ya. Minimal diam. Bodoh ah kamu tahu. Iya ampun. Allah karim. Ini gitu ya. Jadi orang-orang seperti itu harus kita pahami dan jangan kita bagian orang seperti itu. Orang-orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala disakiti saja masih menolak Subhanahu. Inilah ajaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya beberapa waktu yang lalu ketemu sama masih saudara saya. Ini ilmu ya. Hak dia, saya panggilnya hak. Kasih ada apa? Ingat nggak hikayat ketika Nabi ini cerita pada Jumat? Ingat nggak ketika Nabi mau sholat asar itu diludahi dari atas? Nabi diludahi, Nabi senyum. Bisa kita begitu? Ya, Nabi beberapa kali diludahi. Itu yang gereget malaikat. Nabi santai. Nabi senyum. Udah ditanyain. Penasaran Nabi. Kurang mah alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah orang nyiruhan, alhamdulillah berarti geringo ayo. Apa gitu ya? Nabi nanya kenapa Quran ada. Padahal bukan Islam ya. Belum memeluk Islam. Sakit, ya udah. Nabi selesai sholat pulang ambil makanan. Ditengok Nabi tanpa ada apa-apa, nengok langganan ini sakit. Ditengok dikasih makanan sembarang. Tambah sakit Pak. Kaget aku. Wah jadi mati. Ini yang disakit kaget Pak. Aduh mati nih saya ini mati nih. Waduh Muhammad datang. Sakit apa? Panas dia. Ini malah mati rasa dia. Saya punya saudara sekarang lagi mati rasa. Saya bilang beli pisang tuh cepat kembaliin imunnya. Jadi nggak ada rasa katanya. Wah jangan-jangan ya. Sama Nabi didoakan. Doa Nabi mustajab doa sembuh. Apa selesai Nabi doakan? Baca 2 kalimat. Begitu mudahnya Nabi. Ya. Begitu mudahnya Nabi menyampaikan ajaran Islam. Nah, Habib Najjar ini yaitu tadi mengikuti apa yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai saat ini sudah mampukah kita membersihkan hati ini daripada orang-orang yang pernah menyakiti? Apa ini mantan ya? Katanya sang mantan macam-macam lah, enggak usah ya. Kita yang sudahlah biarkan, jangan diingat kembali. Pintar-pintarlah mengingat kebaikan orang lain, melupakan kejelekan orang lain. Perbanyaklah mengingatkan kejelekan diri, melupakan kebaikan yang pernah kita lakukan. Jangan terbalik, Pak. Pantas kita suka marah sama istri, suka kesal sama anak, karena banyak mengingat mungkin ya kejelekan atau kekurangan mereka. Dan sekarang sudah begini. Mana mau kita menikmati hidup berkeluarga yang indah kalau kita banyak mengingat kejelekan dan kekurangan. Yang ketiga tadi, kita ridho terhadap siapa yang milih istri kita. Siapa yang milih istri? Kita kan? Bukan zaman Siti Nurbaya. Kita yang milih betul. Kita yang milih, kita yang mau. Kenapa kita merasa rugi, merasa banyak kekurangan? Kalau kurang, yuk kita tambah. Kalau rugi, cari keuntungan bersama. Itu indahnya luar biasa. Nah, saya pun lagi belajar begitu, Pak Ustaz.
Bener kata Habib Novel ada, ngapain kita mikirin yang ada, pikirin yang ada. Isi di samping kok pikirin ngomongin orang lain. Enggak jelas. Ya isi di samping kita loh. Tinggal pun dan bermesraan. Ya kan betul. Oh ini malah ngomongin corona, malah ngomongin vaksin sekarang ini baru ya. Nah, kita nggak usah ngomongin ruwet. Vaksin yang belum datang enak makan udah nggak enak. Gimana nanti? Udah rame sekarang di handphone. Tadi Pak sore siang saya udah ngobrol-ngobrol, udah cerita ini. Saya bilang udah lalu pakai. Kalau kamu suka bunga, ayo kita urus bunga. Yuk kamu ingin ada yang dibeli, saya antar tadi. Mau beli apa? Mau beli. Pak, uangnya kan yang ada pakai. Kan begitu ya. Maksudnya yang ada dia punya. Buat belanja apapun pakai dulu kalau kamu mau. Nanti gimana? Urus. Tadi udah saya ada tolak. Nih, Senin harus ganti oli. Tuh, kepake baju dia bilang. Enggak apa. Ganti oli kok Senin. Sedang belajar ya, yakin. Biar nanti Allah yang apa? Yang atur, Allah yang urus. Sehingga kita kerja ikhtiar. Apapun itu, sekecil apapun ya, ikhtiar. Nah tadi saya katakan, ya Allah mudah-mudahan saya datang ke pengajian dan ya Allah dengan saya berusaha dan mudahkan urusan saya ya Allah. Ganti oli Senin ya Allah. Gitu ya. Itu mentawasudkan sababiyah. Ya. Nah, Habib Najar itu kurang ajarnya kaum, tapi tetap dia berharap agar umatnya tahu bahwa dia mendapatkan ampunan oleh sebab apa yang dia lakukan saat itu. Kemudian tamana ngarap-ngarap sahal Habib di ayat ulama kalawan yang uninga saha kaum itu Habib di ayat sababin kalawan sabab naon ghafarallahu taala tas ngahapura insyaallah taala Habib wa akramahu jeung parantos ngamuliakeun Allah ka Habib layallahu supaya mikarasep itu kaum di dinil islami dina agama Islam punya harapan setelah tahu kemuliaan itu diketahui oleh kaumnya mereka ingin masuk agama Islam dan mendapatkan ampunan juga kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di Bagulan justru doakan mereka mudah-mudahan bisa ikut ngaji, doakan mereka ketemu dengan mereka biasa-biasa, justru bahkan tebar kebaikan. Ini mahal. Jadi kadang-kadang kalau orang sudah bilang ke kita begini, saya kalau dekat Anda itu nyaman, saya kalau dekat Anda itu padahal saya punya syarat, seolah-olah saya nggak punya syarat sama Anda. Suamiku, saya ini banyak salah, tapi kenapa di sisi kau seolah-olah saya tidak punya salah sama? Apa ini? Kenapa dia bersikap seperti itu? Berarti suaminya tidak pernah melihat kejelekan istrinya, tidak pernah melihat kekurangan istrinya. Nampak ketulusan. Biarinlah dunia mungkin ramai sekarang ya. Oh kita bikin indah lah keluarga. Begitu. Itu luar biasa. Kita nyamankan keluarga kita, mudah-mudahan bisa menebarkan kenyamanan kepada yang lain. Punten Pak, kalau kita rubah, kita pusing, bisa nggak bikin orang tenang? Nah, malah bikin orang pusing. Iya, kita lagi pusing. Kadang-kadang bikin orang pusing. Makanya jangan jadi orang yang suka pusing. Susah Pak ya. Sekarang saja masih pusing. Betul. Insya Allah kalau di pengajian tidak ada pusing. Tidak ada Pak. Yakin. Tidak akan pernah ada kesengsaraan, ketidaktenangan hati, ketidaknyamanan bagi orang-orang yang berada di majelis ilmu seperti ini. Tidak ada. Semua happy. Semua nyaman, semua bahagia. Perkara beres pengajian, Bapak pulang ke rumahnya masing-masing, pusing dengan masalahnya masing-masing, tidak hadapi masing-masing. Tapi tadi ya Allah, mudah-mudahan berkah pengajian urusan kami selesai ya Allah. Ini perintah Engkau ya Allah. Makanya tadi saya mengatakan
atau 10 menit kita sama-sama berdoa. Saya punya niatan begitu, Pak. Saya punya masalah banyak sama, saya punya pusing sama, saya punya penat sama, ya. Alhamdulillah tadi sore urusannya selesai. Saya punya adik pribadi punya persoalan yang luar biasa. Menurut kami karena ini mengagetkan, dan alhamdulillah dengan pertolongan Allah semua selesai sebagaimana yang diharapkan. Alhamdulillah. Itulah tawassul ya Allah, mudah-mudahan saya nolong orang, ya Allah ngasih kesempatan orang. Kalau mobil mau keluar, orang mau lewat, biarin orang dulu. Kita kasih sen 2. Mudah-mudahan si papi itu Allah mudahkan urusannya. Musuh kadang pakai ke terus ayah mengatur, karunya mengatur, sampai angkat tangan itu yang di SMP 5 dia kesakut. Udah motor mau masuk mobil pakai ke. Alangkah nyamannya kita rem sebentar, hanya beberapa detik, nyalakan 2 sen 2, berarti dia paham. Cuma yang sayang itu udah kita kasih sen 2 dia masih diem aja, bukannya masuk. Aduh, jadi tambah berani kasih lampu. Nah ini simple, sederhana, tapi manfaatnya luar biasa. Makanya tadi Pak, setiap ya Allah yang kebaikan yang akan aku lakukan ya Allah, mudah-mudahan menjadi kebaikan bagi saya dan keluarga. Saya sedang punya urusan ya Allah, Engkau yang menyelesaikan dan kami memudahkan hamba-hamba. Alhamdulillah. Falamma qutila tatkala dina waktu dibunuh siapa Habib Ghadaballahu ta'ala ghadaba maka murka siapa Allah Ta'ala alaihim kepada kaum tersebut. Wajala jeung gancangkeun lahum kaita kaum anikmata kana siksaanana. Wa amarallahu jeung marentah Allah Jibril alaihi salam kepada malaikat Jibril salam ayyuhlikahum kana yen ngarusak Allah Subhanahu wa taala kata kaum fajaa maka datang sahab Jibril malaikat Jibril alaihi salatu wassalam bi amrillahi taala kalawan perintah Allah taala ila babil madinati kepada pintu kota gerbang kota wa qada kemudian malaikat Jibril nyekel misra'aihi nyekel di sini beberkeun naon ngabukakeun sayap duana wa harqal madinata dan menggerakkan wa harqa dan malaikat Jibril ngagerakkeun al madinata kepada kota menggetarkan wasoha jeung nyentak soihatan azimatan kalawan sentakan anu banget pamatu maka maut paehnya maka paeh kaum jami'an balik sakabehna. Jadi sebab perlakuan mereka kepada Habib membunuh kaum tersebut membunuh disalib. Hikayat menyebutkan dimutilasi, dipisah-pisahkan seluruhnya. Kan sampai seperti itu perlakuan kepada Habib yang mempertahankan akidahnya. Nah sebab itu Allah murka. Allah marah dengan perbuatan kaumnya sehingga Allah perintahkan mereka. Dulu mah begitu Pak kaum dulu. Maka kan permintaan Nabi kita Muhammad SAW luar biasa. Nabi itu murung. Kalau Nabi udah murung punya mau. Apa mau buat pribadi? Tidak. Nabi murung buat umatnya. Ya Allah bagaimana nanti umat kami jangan dihancurkan ya Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, saya takut umat kami kata Nabi sallallahu itu dihancurkan seperti umat-umat terdahulu. Umat Nabi Nuh menentang gerakan Nabi umat Nabi Lut itu di bumi kameskan ke bumi itu dibalikan tanah begitu Pak. Seperti persis di mana waktu itu di Indonesia. Tahu kan? Tahu ya? Pernah kejadian ya sebelum itu bilang gitu. Itu 300 km itu di Aceh, di pesisir Aceh itu ya. 300 km itu kan Allah habiskan hanya beberapa hitungan detik dengan tsunami. Dan ternyata itu adalah tempat maksiat. Tempat maksiat itu Allah habiskan. Ya Allah. Makanya kata Nabi, saya takut umat kami itu engkau adab ya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, tidak kalau engkau berada di antara mereka, kami tidak akan memberikan siksa. Abu Jahal
kurang ajar bagaimana kepada baginda Nabi SAW. Tapi tetap tidak apa-apa karena melihat baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad SAW tidak sampai di sana, minta sama Allah, bagaimana kalau saya sudah tidak ada ya Allah? Bagaimana umatku kalau sudah tidak ada saya? Kan sekarang umatku tidak engkau hancurkan semua, tidak engkau binasakan semuanya, karena ada aku. Tapi ketika aku tidak ada, bagaimana nanti umatku? Maksudnya kita ini. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Sampaikan wahai Jibril, selama mereka meminta ampunan kepadaku, maka kami tidak akan menurunkan azab dengan istighfar. Maka alhamdulillah masjid banyak yang istighfar ya. Kemudian banyak yang bersolawat, banyak yang berzikir. Ini menahan murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau ada bencana, kalau apa datang, sudah gak usah pikir apa-apa. Berarti kita punya salah, kita punya dosa, hanya istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta ampun sama istri, minta maaf sama istri, minta maaf sama anak-anak, sama keluarga, sama orang tua. Takut kita punya salah yang menyebabkan kita mendapatkan bala. Macam corona kan sekarang ya. Maka ada supaya didawamkan kunut nazilah. Ini setiap sholat fardu. Kenapa itu dilakukan? Karena ingin dijauhkan daripada balai yang nampak itu adalah yang membahayakan, adalah balai atau musibah kebodohan. Karena kebodohan maka banyak sekali terjadi bencana di mana-mana. Maka kita berusaha termasuk golongan orang yang banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah perintahkan malaikat Jibril saat itu sehingga hanya satu kali jeritan saja seluruh kaum Antiokhia dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu kali jeritan malaikat Jibril. Itu kan malaikat Jibril sayapnya satu itu dari Masrik ke Maghrib, satu sayap Pak. Malaikat Jibril memiliki 600.000 sayap. Kecil itu sungguh. Malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pernah melihat bentuk aslinya malaikat Jibril SAW adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangankan malaikat Jibril SAW, Nabi Muhammad SAW pernah melihat langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika diisrakan dan dimi'rajkan saat itu. Luar biasa Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka hadirin rahimahumullah, mulai saat ini kita sama-sama menyadarkan diri. Karena kata Sayyidina Umar bin Khattab Al-Faruq radhiyallahu, jadi ketika seseorang memiliki tiga sifat yang akan disampaikan, maka akan sempurnalah imannya. Yang pertama itu adalah al-insafu ala nafsihi atau fi nafsihi, menyadarkan diri. Kadang kita bisa menyadarkan orang lain, tapi lupa untuk menyadarkan diri. Sholat bagaimana can? Iya kan? Sholat baparan kita sholat. Mending bapak can, beda bapak mau sholat mana kan sholat. Tapi lebih bagus begitu Pak, daripada sholat kagak, nyuruh kagak, dosanya nanti di akhirat. Iya Pak. Hendak kurang ke sholat lain kita ke sholat lain. Kan belum mau. Karena kemarin belum mau. Nah itu mah hidayah urusannya. Nah, ayo wae alasanana. Kan bae bapak mata suatu mati maneh mung bapak mung maneh asup neraka. Gitu. Ai maneh nama. Niku mah pikiranana. Hanya kemarin ada artis tentang neraka kurang ajar itu. Jangan dibahas itu. Ini orang begitu kan. Jadi seolah-olah begitu kan. Buru-buru sholat. Kenapa dia nyuruh sholat? Karena tahu kalau orang tidak sholat maka akan masuk nerakanya Allah kan begitu. Yang sengaja muta'amidan sengaja. Dia seolah-olah dia menganggap baiklah orang kan udah penting mana. Tapi itu lebih bagus katanya daripada orang yang tidak sholat kemudian dia tidak memerintahkan anaknya untuk melaksanakan sholat. Itu lebih bahaya. Bukan aman. Sholat penting. Lain-lain begitu bukan. Ini perbandingan yang lebih bagus dia melaksanakan sholat juga memerintahkan anaknya untuk sholat. Ini berat ya. Nah, punya anak itu yang kita pikirkan itu Pak. Pada istri juga gitu. Itu berat. Bapak nikah kurang pakai kos itu. Nah ini kan baik. Jangan patah semangat. Kemarin saya sampaikan pasrah itu kepada Allah. Jadi kalau misalkan
nyuruh istri masih belum bisa, jangan patah semangat, terus aja suruh dengan berbagai cara. Mau dia ikut mau tidak itu terserah urusan. Ini Pak, beratnya tanggung jawab jadi suami itu begitu. Jadi dosa istri itu kita baru apa? Kalau kita membiarkan. Nah, kenapa orang tua sampai dipukul, Pak, anak perempuannya mengumbar aurat sampai dipukul? Karena nggak mau anaknya dipandang nanti di mana? Kenapa begitu? Udah bapak mana yang kayak lain naon? Ayo kerletik di. Saya heran anak kecil 3 tahun pakai jilbab kok pakai nama begini. Dia masuk SMP nggak pakai, kebalik ini. Kebalik ya, dia udah dewasa jadi malah nggak pakai. Ayo kerletik. Saya lihat di komplek di sana, Pak. Di sana itu Mayuta. Itu lucu. Pas saya perhatiin tambah gede malah. Loh. Nah ini harus kita pikirkan bersama. Perkara dia ikut atau tidak, nurut atau tidak itu wewenangnya Allah, bukan wewenang kita. Tapi jangan pernah kita berhenti untuk berusaha menjadikan anak-anak kita menjadi yang soleh-solehah. Maka di awal kita doakan mereka mudah-mudahan soleh dan solehah. Hadirin rahimakumullah. Itu saja yang disampaikan.